sama satu temen gue, baik deh gini-gini. Namanya ternyata kalau dia juga gitu. Kasus korupsi dengan nilai fantastis kembali menodai upaya supremasi hukum di tanah air. Jika sebelumnya ada kasus BLBI, Jiwasraya dan Asabri yang bikin negara tekor hingga ratusan triliun. Kasus terbaru sukses bikin syok dengan betapa besarnya kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, penetapan langsung pada belasan tersangka hingga terseretnya suami salah satu publik figur tanah air membuat skandal ini kian disorot tajam oleh warganet. Sejauh ini 10 rekor kasus korupsi terbesar di tanah air. Bisa kamu cek daftarnya berikut. Kasus Bank Senturi adalah skandal korupsi terbesar kedua di dunia perbankan lokal. Kasus ini merugikan negara sebesar 6,74 triliun rupiah. Angka itu ditambah dengan kerugian pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada Bank Senturi dengan nominal kerugian capai 689 miliar rupiah. Kasus Bank Senturi bermula dari penetapannya menjadi bank gagal berdampak sistemik pada 2008 oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Saat itu Gubernur Bank Indonesia dijabat oleh Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Label bank gagal pada Bank Senturi membuat kedua lembaga tadi membahas pertimbangan biaya penyelamatan Bank Senturi. Namun ada juga yang kontra. Pihak Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kala itu menilai dalam keadaan normal seharusnya Bank Senturi tidak berkategori sebagai bank berdampak sistemik. Pihak LPS lalu mencairkan dana penyelamatan sebanyak 4 kali dengan total pencairan capai 6,74 triliun rupiah. Pelanggaran kebijakan dalam upaya penyelamatan Bank Senturi yang membengkak tersebut membuat Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dihukum 15 tahun penjara. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta membayar uang pengganti kerugian negara 15,5 miliar rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat menyatakan Johnny G. Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus pembangunan Menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti-Kominfo tahun 2020-2022. Dalam amar dakwaan, Plate disebutkan menerima berbagai suap bernilai ratusan juta hingga miliaran dalam bentuk tunai dan fasilitas. Karena korupsi yang dilakukan oleh kader Nasdem tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,03 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Kejaksaan Agung menyebutkan perhitungan kerugian ini mengacu kepada jumlah menara yang belum selesai dibangun, yakni sebanyak 3.242 BTS hingga 31 Maret 2022 dari total 4.200 BTS yang harus dikerjakan. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 lewat pengusaha Sutikno selaku vendor pengadaan pesawat. Emir Syah divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap senilai total sekitar 46 miliar rupiah. Selain itu, Emir Syah juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan 7 cara. Mulai dari mentransfer uang, melunasi utang kredit, serta merenovasi rumah. Total kerugian negara akibat pengadaan pesawat itu senilai 9,37 triliun rupiah. Kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan turunannya terjadi pada periode 2021-2022. Dalam kasus ini ada 3 perusahaan sebagai tersangka, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Para pelaku telah merugikan keuangan negara hingga 6 triliun rupiah dan merugikan perekonomian negara senilai 12,3 triliun rupiah. Terdakwa terbukti bermufakat jahat untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor dengan Kemendag sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan izin ekspor itu.
Pelaku para koruptor tadi menjadi biang kerok kelangkaan dan mahalnya harga minyak sawit di pasaran beberapa waktu lalu. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau AJS terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Tidak tanggung-tanggung, kasus ini melibatkan hingga 13 perusahaan manajemen investasi. Perusahaan ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada reksadana milik PT AJS selama 2008-2018. Dalam kasus ini sebanyak 6 orang telah divonis bersalah, yaitu Hari Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, Beni Cokro-Saputro, Direktur Utama PT Hansen Internasional, dan Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI, jumlah kerugian kasus dugaan pengelolaan dana investasi periode 2012 hingga 2019 oleh PT Asabri ini mencapai 23,74 triliun rupiah. Skandal Asabri terjadi beriringan dengan kasus Jiwasraya. Terpidana utama kasus ini adalah Beni Cokro-Saputro yang divonis nihil alias nol sebab sudah mendapat hukuman penjara maksimal seumur hidup pada kasus korupsi Jiwasraya. Namun begitu, pengusaha yang akrab disapa Bencok ini diwajibkan membayar uang pengganti 5,73 triliun rupiah. Salah satu hal yang memberatkan vonis itu adalah perbuatan Bencok telah merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain, juga secara terencana dan terstruktur. Kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPP menyebabkan kerugian negara mencapai 37,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sayangnya, mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron. Kabar terbaru menyebutkan ia diduga berada di Singapura. Kegiatan penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit yang menyeret pemilik PT Grup Duta Palma, Surya Darmadi, ke meja hijau telah merugikan negara sebesar 78,8 triliun rupiah. Usaha perkebunan kelapa sawit milik Surya ini dilakukan di dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Riau, telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Akibat perbuatannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada PN Jakarta Pusat memvonis 15 tahun penjara terhadap Surya Darmadi dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara pada 23 Februari 2023 lalu. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI merupakan kasus korupsi lama yang terjadi saat Indonesia dihantam krisis moneter 1997. Pada tahun tersebut puluhan bank tumbang karena lonjakan utang dan kurs yang ambruk. Untuk menolong perbankan, Bank Sentral Bank Indonesia kemudian mengucurkan dana sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank agar mereka tidak kolaps. Dana tersebut harus dikembalikan ke negara. Namun obligor dan debitur banyak yang mengemplang dana BLBI dan tidak mengembalikan ke negara hingga 20 tahun berlalu. Kasus tersebut kembali menjadi perhatian serius pemerintah setelah pada 2021 Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas atau Satgas Khusus BLBI untuk mengejar obligor. Keterangan resmi Kementerian Keuangan menyebut BLBI merugikan negara 138,4 triliun rupiah. Dari 144,3 triliun rupiah BLBI yang disalurkan berdasarkan hasil audit BPK tahun 2000.
Satgas BLBI sudah bekerja pada 2021 hingga masa tugas pada 31 Desember 2023. Terkuaknya kasus ini bermula saat Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka. Penetapan itu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Kasus ini berlangsung mencuat ke peringkat 1 sebagai mega korupsi terbesar berdasarkan pada dampak kerugian lingkungan hingga 271 triliun rupiah. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun rupiah. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun rupiah. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun rupiah. Kasus tersebut juga menjadi sorotan publik setelah sejumlah nama beken ikut menjadi tersangka dan ditahan Kejagung. Termasuk diantaranya Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk atau Pik Helena Lim, dan suami dari pesohor RI Sandra Dewi Harvey Mois. Dengan nilai kerusakan lingkungan ekologi sebesar 271 triliun rupiah, Kejaksaan Agung mencatat luas kerusakan lahan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah tersebut mencapai 2 kali lipat wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Timah diketahui mencapai 170.363 hektar di kawasan galian hutan dan non-hutan. Sementara itu, LSM Lingkungan Walhi Bangka Belitung menilai kerugian perekonomian negara dalam kasus penambangan timah ilegal di wilayah itu lebih besar dari 271 triliun rupiah. Hal itu karena nilai tadi belum mengakumulasi kerusakan ekosistem di pesisir dan laut.